Pernyataan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution soal tembak mati begal menuai polemik. Meski sebagian warga Kota Medan mendukung agar kejahatan diberantas, namun sejumlah pemerhati hukum dan HAM mengecam pernyataan ini karena dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Berikut kita lihat bersama laporan khas redaksi. Pada awal Juni lalu di Jalan Mustafa ini terjadi peristiwa pembegalan yang menyebabkan seorang mahasiswa meninggal dunia. Peristiwa ini merupakan satu dari sejumlah kejahatan jalanan yang semakin marak di Kota Medan. Kondisi ini menuai reaksi masyarakat. Selain pembegalan di Jalan Mustafa, di wilayah hukum Polrestabes Medan sejak Januari hingga Juni 2023, tercatat telah terjadi 128 kali kejahatan pencurian dengan kekerasan dan 562 kali kejahatan pencurian dengan pemberatan. Sebanyak 82 kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan dan 492 kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan telah diungkap polisi dengan menangkap 500 lebih tersangka. Meski telah dilakukan penangkapan dan diproses hukum, kejahatan jalanan dan begal masih terus terjadi, bahkan semakin marak dan kerap menganiaya korban. Untuk menekan dan menghentikan kejahatan begal, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution mendukung kepolisian menembak mati pembegal. Pernyataan Wali Kota itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk sebagian besar masyarakat. Ya setuju lah Pak, karena sangat mengkhawatirkan bagi driver dan juga bagi misalnya pekerja yang masuk malam. Sangat setuju lah. Menurut saya itu suatu hal yang bagus untuk dilakukan supaya tidak ada lagi terjadinya begal yang secara barbar lagi di Medan ini. Saya setuju Mas, agak rawan sih sekarang Mas, apalagi kayak kami perempuan yang nggak bisa lagi malam-malam keluar. Menurut saya setuju, karena mereka kejam-kejam, sadis kalau berbuat itu tanpa berpikir panjang. Namun, pernyataan Wali Kota Medan sebagai pejabat publik yang mendukung polisi tembak di tempat dikecam LBH Medan dan Kontras Sumatera Utara. Lah yang saya kan menyerukan kepada memang petugas ya. Saya rasa kalau tadi saya bilang ayo masyarakat rame-rame hukum di tempat kepada seluruh masyarakat, kan tidak. Yang kita serukan adalah kepada penegak hukum. Alasannya, polisi punya peraturan Kapolri yang mengatur prosedur tindakan terhadap pelaku kejahatan. Tembak mati terhadap pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan jika petugas kepolisian dan masyarakat terancam nyawanya oleh pelaku. Nah, pasti akan banyak prinsip-prinsip atau asas-asas proses hukum yang akan dikangkangi. Mulai dari azas praduga tidak bersalah, kemudian adanya perampasan nyawa secara sewenang-wenang yang itu jelas merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Nah, jadi kita tidak sepakat dan bahkan mengecam keras pernyataan wali kota yang mengatakan tembak mati begal. Kalau ditembak mati tanpa prosedur hukum melalui mekanisme peradilan, ya itu unlawful killing. Itu pembunuhan di luar hukum, dan aturan di negara kita kan jelas bahwa hak untuk hidup itu ya memang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan tidak boleh siapapun mencabutnya gitu kan. Dan pernyataan Bobi seolah-olah dia melampaui itu gitu. Tingginya angka kejahatan di Medan membuat Sumatera Utara menempati posisi pertama jumlah kejahatan di Indonesia menurut data statistik kriminal 2002 Badan Pusat Statistik. Data dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri mencatat di Polda Sumatera Utara terjadi 36.534 kasus kejahatan pada tahun 2021. Disusul Polda Metro Jaya 29.103 kasus dan Polda Jawa Timur 19.257 kasus. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.